wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah semut dan taat pada ajarannya hingga yaumil akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu untayan ceramah yang berjudul Kematian. Hadirin rahimakumullah. Kematian yang kita kenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat. Kematian juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang. Dan pada saatnya nanti ia akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti ia akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan yang telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian akan datang menghampiri kita. Oleh karena itu, kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah. Berbicara tentang kematian tentunya tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti ditusuk 300 pukulan pedang. Sebagaimana yang disebutkan Imam Sayuti dalam kitab Sayus Sundur dari Hasan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa sakitnya. Jangankan 300 pedang, sekalipun satu pedang saja sakit. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan ceramah yang saya bahas tadi adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sehingga dalam keadaan muslim. Karena Allah sendiri menginginkan kita manusia kembali kepadanya. Kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Allah. Hadirin rahimakumullah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.